boleh saya simpulkan salah satu faktor penyebab utama kenapa kondisi demokrasi kita seperti ini, termasuk pelanggaran-pelanggaran konstitusi karena hukum tidak lagi bisa menjadi panglima. Nah, ini bagaimana caranya nih? Seorang guru besar Fakultas Hukum, ya ahli hukum, menyikapi hal ini dan apa kira-kira gagasan atau idenya. Sekarang kan kita lagi perang gagasan. Iya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Dori Podcast. Saudara, hari ini saya sengaja mengundang Profesor Dr. Elita Rahmi, SHMH. Ya. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi, sahabat lama saya. Amin. Sekian kali berjanji, akhirnya baru hari ini bisa dikabulkan. Amin. Karena kesibukannya luar biasa. Dan hari ini kita mau gugat ya ini. Siap. Mau kita kulik dulu gitu kan. Pemikiran-pemikiran, ide-ide besar, gagasan-gagasan besar seorang Profesor Elita Rahmi yang dulu juga pernah jadi jurnalis ini. Amin. Sebelum amin. Jadi dosen, amin. sebelum jadi dosen. Amin, amin. Dan kami pernah sama-sama di sebuah media. Amin. Oke, Prof, apa kabar, Prof? Alhamdulillah wa syukurillah, sehat ya. Apiat. Tetap semangat. Tetap semangat. Iya, kesibukannya luar biasa. Prof, kita langsung saja ini ke pokok masalah supaya tidak bertele-tele, enggak? Ya, siap. Sedang rame ini. Para guru besar dari sejumlah perguruan tinggi besar, ya kan, mulai dari UGM ya. Kemudian dan perguruan lain, para guru besar menyampaikan petisinya, mengkritisi kebijakan pemerintah saat ini yang tidak netral terhadap pemilu legislatif Pilpres 2024 ini. Dan berbagai macam persoalan lain yang juga dikritisi, tidak hanya persoalan netralitas, juga masalah hal-hal yang sangat prinsip yang sebenarnya itu sudah lama digaungkan oleh masyarakat. Tapi melalui para guru besar ini, para sivitas akademika ini, sepertinya masyarakat tuh merasa tersambungkan aspirasi mereka. Dan akhirnya hari ini terus-menerus bergulir ini. Dan sampai ke Unja, benarkah begitu? Ya, siap. Benar. Sudah sampai ke Unja. Udah. Tapi beritanya tidak menyebar ini. Bahwa guru besar di Universitas Negeri Jambi juga sudah menyampaikan petisi. Ya. Nah, coba diceritakan tuh, Prof. Kapan itu dan di mana dilaksanakan? Baik, terima kasih sahabat saya Hudori, yang luar biasa. Biasa di luar. Sebetulnya Mas Hudori ini adalah suhu saya ya. Wah, suhu saya, dan saya kagum kalau beliau sudah menulis khususnya di bidang hukum ya. Jadi sebetulnya Jambi bersyukur ya, punya pemuda yang tulisannya tajam. Ya. Dan saya tahu persis beliau juga pemenang penulis ya. Dulu ya, itu kan histori ya. Histori yang dulu tidak bisa kita lepas. Itu catatan sejarah ya. Jadi kalau dulu itu saya ingat setiap tulisan beliau itu saya baca tuntas gitu. Saya baca tuntas. Sekarang nulisnya di sosmed. Tidak punya koran lagi. Bahkan saya iri dulu ya, kok beliau bisa begitu gitu ya. Jadi beliau anugerah. Ya, jadi beliau termasuk dalam hal menulis khususnya di bidang hukum dan politik itu saya kagumi. Saya belajar banyak dari tulisan beliau dan pada akhirnya dari pelajaran itu saya juga mendapat barokah. Iya. Baik Mas Hudori, jadi abang Dori, ya boleh. Ya oke lah ya. Orang Jambi, orang Melayu. Bang Hudori, kita Universitas Jambi sebagai salah satu universitas di Indonesia juga telah melakukan semacam seruan kepada bangsa dan negara tentang bagaimana kita menghadapi tahun politik 2024 ini.
Karena di tahun 2024 ini sejarah besar sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dengan adanya pemilu yang kita hadapi pada bulan April dan nanti dilanjut pada bulan November. Pilkada. Dari rangkaian pemilu yang kita hadapi sejak tahun 1955, kita berharap tahapan-tahapan pemilu itu semakin hari semakin baik, semakin bermartabat tentunya ya. Jadi tidak hanya berintegritas tapi bermartabat dan bernilai besar bagi peradaban dunia. Gitu. Terakhir ya dikritik tuh harus beretika. Jadi sejarah kita di dalam berpemilu ya itu menjadi catatan besar kita untuk menyongsong pemilu di masa akan datang. Karena pemilu sesungguhnya adalah momen besar bagi sebuah negara, khususnya adalah peninggalan kita kepada generasi mendatang. Jadi pikiran kita bukan hanya hari ini, tapi bagaimana pula generasi mendatang mempersiapkan bangsa ini untuk berhadapan dengan peradaban dunia yang semakin hari semakin kompleks, kualitasnya itu semakin menuntut gitu. Nah ini tugas berat bagi kita generasi hari ini untuk mempersiapkan anak-anak kita, generasi kita melakukan pemilu yang semakin bermartabat ini. Kita tahu 1955 sebagai pemilu yang demokratis ya dianggap pada masa itu telah memberikan model kepemiluan yang cukup berwarna di dalam sistem hukum di Indonesia, gitu kan. Dilanjutkan pada Orde Baru yang sedikit merosot gitu ya, dengan adanya 3 partai politik yang direduksi dari beberapa partai politik terbentuk. Jadi mulai menyusut gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan Orde Reformasi. Sebetulnya ini adalah masa kita membentuk atau menemukan model pemilu yang semakin baik, semakin nyaman dan semakin mewujudkan tujuan negara Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Semakin demokratis sebenarnya, mestinya begitu. Karena dengan tumbuhnya banyak partai, multipartai. Tapi kenyataannya? Jadi demokratis itu harus kita artikan rakyatnya memberikan partisipasi yang baik. Mungkin inilah yang menjadi tugas wajib kita sebagai hamba Allah, bagaimana kita ingin melahirkan pemilu yang semakin lama semakin berkualitas itu. Itu PR bagi kita bersama. Saya rasa tidak hanya bagi guru besar, tapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Gitu. Sehingga kita punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pemilu ini menjadi langkah awal kita untuk bernegara dan berbangsa. Kita dalam konstitusi sudah sepakat bahwa Indonesia itulah negara hukum. Jadi hukum sebagai panglima. Jadi tidak ada politik sebagai panglima itu. Hari ini kita berhadapan dengan politik sebagai panglima. Hukum tidak lagi menjadi panglima. Tapi politik yang menjadi panglima. Itu makanya ada kesemenan melanggar konstitusi. Gitu. Jadi kita ini harus kita luruskan kembali. Gitu. Kalau politik menjadi panglima, maka kita bisa chaos. Terlalu mahal kan negara Kembali ini. Ke petisi yang dilakukan oleh para guru besar. Ada yang beranggapan kok baru sekarang menjelang detik-detik dilaksanakannya hari pencoblosan. Kenapa tidak kemarin-kemarin? Padahal kegelisahannya sudah lama dirasakan oleh masyarakat. Adanya kesewenangan oleh pemimpin-pemimpin kita, adanya pelanggaran konstitusi, dan lain sebagainya. Kenapa baru sekarang? Mungkin ada komunikasi dengan kawan-kawan sesama guru besar. Apa persoalannya? Persoalannya karena memang dalam sistem kita bernegara, perguruan tinggi juga menjadi bagian dari sistem pemerintah itu sendiri. Jadi dengan adanya sistem yang dibangun di dalam sistem pemerintahan kita, salah satu contoh umpamanya sistem pemilihan rektor, sehingga kita tidak bisa menapik perguruan tinggi itu bukan lagi sebagai infrastruktur gitu ya, kelompok penyeimbang pemerintahan sebagai alat kontrol pemerintah, tetapi dia mereduksi kepada sistem pemerintahan. Mungkin itu salah ada satu. Campur tangan politik juga di sana? Iya, gitu, melalui sistemnya, melalui dulu kan kita lihat ada
normalisasi kehidupan kampus ya yang ditangani oleh Daud Yusuf ya, itu kan mulai masuk. Kemudian reformasi kita ingin berubah, tapi kemudian dengan berbagai istilah ya, PKM dan lain sebagainya, sehingga kita tertidur lelap gitu ya, mahasiswa tertidur lelap, sangat berat menghadapi perkuliahan dengan sistem SKS, dosen juga dengan sistem administrasi yang sangat tinggi ya, sangat tinggi, juga menjadi ya dalam tanda petik kita terhambat gitu ya, dalam tanda petik ya. Jadi dosen itu sekarang kerjanya kayak kantor lurah. Oh gitu. Ya, mungkin lebih parah dari kantor lurah gitu kan. Saking banyaknya beban administrasi yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kemunduran ini barangkali tentu berdampak kepada sistem kita bernegara dan berbangsa, begitu. Saya kembali ke persoalan apa yang disampaikan oleh para guru besar ini. Mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, bahkan dari mahasiswa hari ini. Sudah banyak yang turun ke jalan. Faktanya mereka memang sudah merasakan betapa demokrasi kita sekarang sudah banyak. Katakanlah sudah compang-camping ini demokrasi kita, sistem berdemokrasi kita, terutama menjelang pemilu ini. Adakah selama ini para guru besar sudah mendiskusikan itu, terutama di Unjang? Ada kajian-kajian itu? Kenapa ini terjadi semacam pembiaran? Padahal guru besar ini adalah mahkotanya ilmu pengetahuan gitu kan. Ya, tempat rujukan dari semua disiplin ilmu. Para senior ini kan. Ya, karena tadi saya sampaikan sebetulnya perguruan tinggi bertanggung jawab dalam 3 aspek: 1 pengajaran, 2 penelitian, 3 pengabdian. Gitu. Kalau pengajaran saya rasa sudah berjalan, kemudian penelitian, nah di situ mungkin yang ditekankan oleh pemerintah juga, sehingga kita nulis terus. Saya nulis dibuat kan, terlenam gitu ya kita berdialog dengan tulisan kan, sehingga aspek yang ketiga pengabdian ini memang sedikit agak dilemahkan gitu, sehingga kita menafsir pengabdian itu hanya wujudnya sosialisasi undang-undang dan sebagainya. Padahal ada tugas di luar besar. kampus juga kita harus bisa. Kita harus berkomunikasi dengan rakyat, apa yang menjadi persoalan-persoalan rakyat, dan kita harus pick up lah ya, untuk berkomunikasi dengan rakyat yang terputus, yang terhambat ya. Kepekaan itu dibangun lagi. Iya, di samping memang situasi kondisi juga partai politik tidak berfungsi sebagai infrastruktur politik ya, kelompok penyeimbang, dan pers juga menurut hemat saya semakin melemah gitu. Melemah. Jadi memang harus kita sadari dengan sistem yang dibangun ini ada pelemahan infrastruktur ya yang dibangun, dan tanpa kita sadari semua ini menjadi persoalan pada pemilu 2024. Tanpa kita sadarin maupun kita sadarin, saya rasa seperti itu. Jadi bukan hanya perguruan tinggi yang dilemahkan, hampir semua sistem infrastruktur gitu. Padahal untuk kuatnya sebuah negara itu keseimbangan antara infrastruktur dengan suprastruktur itu memang balance. Kayak kaki kita kan, kaki kita kalau kita langkahkan sebelah, mungkin kita hanya kuat melangkah pada 3 atau 4 langkah. Tapi kalau ini dibangun dengan keseimbangan seperti kaki kiri dan kaki kanan kita berjalan, artinya infrastruktur perguruan tinggi, pers, kemudian LSM dan kelompok-kelompok masyarakat ini menambah kekuatan pilar demokrasi ini tadi. Jadi sehingga kaki kita bisa kokoh untuk menatap Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan negara yang berdaulat dan negara yang besar bagi bangsa dan negara dan di peradaban dunia seperti itu. Jadi memang ada pelumpuhan struktur di dalam sistem kita bernegara dan berbangsa. Prof, begini, ada yang menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh para guru besar ini itu hanyalah sebuah partisan, atau ada yang memboncengi, ada kepentingan-kepentingan politik di belakang itu untuk kelompok-kelompok tertentu. Bagaimana Prof bisa menjelaskan ini? Walau mungkin tidak bisa mewakili semua para kawan-kawan di setidaknya pemikiran Profesor Elita. Saya rasa itu tidak mungkin sama sekali ya. Karena guru besar tidak akan mungkin ada yang memboncengi kami gitu ya. Karena guru besar itu pertanggungjawabannya kepada moral sebetulnya. Artinya murni itu ya. Itu moral, itu hati nurani ya, sehingga memang
sebetulnya tidak harus ada perintah, tidak harus ada ajakan gitu. Jadi kalau guru besar itu melakukan seruan, petisi atau istilah-istilah lain, saya rasa itu panggilan dia sebagai manusia sekaligus panggilan dia sebagai perguruan tinggi yang berhutang kepada peradaban dunia. Jadi tidak akan ada tidak akan ada itu sebuah kepentingan politik. Kepentingan tidak ada, jauh itu ya. Jauh sangat itu tidak ada itu. Saya yakin itu karena ini kegelisahan melihat kegelisahan gitu. Hanya apakah momennya ini kurang tepat atau katakanlah terlambat, saya rasa itu tadi sudah saya ceritakan, ada sistem politik yang kita bangun untuk ketidakseimbangan antara infrastruktur dan suprastruktur. Mungkin itu yang kembali harus kita bongkar di dalam kita bernegara dan berbangsa. Iya. Ada yang menyebut dan banyak yang juga yang berpendapat bahwa pemilu kita 2024 ini sangatlah jelek dari kacamata demokrasi dan hukum tadi. Bagaimana Prof menyikapi itu? Ya, saya rasa bukan hanya persoalan jelek atau bagus ya. Yang menjadi tantangan besar kita, apakah pemilu 2024 ini bisa mengantarkan bangsa ini kepada bangsa yang bermartabat gitu. Kalau jelek buruk itu kan like and dislike gitu kan. Tetapi adalah apakah prinsip-prinsip kita berdemokrasi itu menjadi tatanan, menjadi ukuran kita melaksanakan pemilu, dan apakah dengan pemilu 2024 ini rakyatnya semakin cerdas, itu yang harus lebih penting lagi. Jadi ada pendidikan politik rakyat yang harus juga diperhitungkan di dalam kita melaksanakan pemilu itu. Jadi tidak hanya, ini menarik, tidak hanya pendidikan politik pada masyarakat. Seperti apa bagusnya pendidikan politik ke masyarakat? Kan tidak semuanya masyarakat harus ke kampus. Tidak semua ada stakeholder atau pihak-pihak tertentu yang mau melakukan pendidikan politik ke masyarakat. Sementara yang kita harapkan kepada partai politik seperti yang Prof bilang tadi, hanya musiman menjelang-jelang pemilu, tapi hari-hari biasa mereka tidak melakukan apa-apa. Benar begitu? Jadi pendidikan politik yang harus kita lakukan di dalam pemilu ini adalah kesadaran dia berhukum, itu satu penting ya. Poin penting bagaimana rakyat ini memiliki kesadaran yang tinggi bahwa dengan kondisi politik dan keadaan hari ini rakyat harus menjadi bagian terdepan ya untuk menyeimbangi kondisi yang dalam tanda petik adalah bermasalah bermasalah. Jadi bentuk pendidikan politik rakyat ini bisa dilakukan melalui perkumpulan-perkumpulan, melalui lembaga-lembaga sosial dan lain sebagainya. Ada NGO segala macam NGO, bentuk-bentuk yang paling ormas-ormas bentuk-bentuk yang paling natural maupun yang dibentuk oleh sebuah sistem-sistem politik, itu semestinya harus sudah menyadari ya arah itu. Jadi memang kesadaran hukum kelompok-kelompok masyarakat ini menjadi kata kunci ya untuk bisa menyeimbangi kondisi yang tidak yang dalam tanda petik bermasalah ini gitu. Harapan kita sekarang tinggal tertuju kepada kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat kita untuk bisa membalanskan ya penguasaan ini di masa yang akan datang. Jadi pikiran kita jangan hari ini, tapi bagaimana nanti pemilu 2029 akan menjadi pemilu yang tidak mengulang kembali. Jangan mundur seperti sekarang. Jangan mundur kita, jangan mundur. Masa kita kalah dengan pemilu 1955 Itu kan jauh sekali. Terlalu mahal harganya itu. Padahal udah pintar-pintar semua ini. Udah pintar dan hebat-hebat lagi gitu kan. Iya. Jadi kita harus menemukan sistem-sistem pemilu yang bergairah gitu kan sesama. Prof, ada yang sangat kontradiktif sekali ketika kita bicara bagaimana mencerdaskan masyarakat, terutama dalam perspektif politik. Sisi lain, masyarakat ini lapar, ekonomi sangat sulit. Makanya namanya kecerdasan, yang namanya bagaimana memilih sesuai hati nurani, ini mohon maaf pada kantong-kantong tertentu dan mayoritas saat ini sangat mudah sekali suara rakyat ditakar dengan apa yang disebut dengan bansos, BLT, ya money politik dalam berbagai macam bentuk. Bagaimana nih Prof itu menyikapi? Mungkin ada solusi gitu. Sehingga masyarakat tidak kehilangan hati nuraninya.
tidak kehilangan kecerdasannya. Karena penting sekali kita memilih calon pemimpin ini dengan kecerdasan dan kewarasan kan itu. Ya, gimana, Prof? Ya, jadi memang PR besar bagi pembangunan Indonesia ini sesungguhnya ketimpangan kaya dengan miskin. Itu PR besar yang belum, menurut hemat saya, masih belum terselesaikan. Artinya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 di mana bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu masih tanda tanya. Artinya ketimpangan itu semakin membesar gitu ya. Sehingga memang pada posisi ketimpangan yang semakin membesar ini rakyat menjadi tertinggal dalam bidang politik gitu ya, karena dia harus mikirkan siang nanti makan apa, sore nanti saya dapat duit dari mana gitu kan, sehingga memang jalannya masa bodoh ini persoalan siapa terpilih. Yang penting hari ini bisa makan dulu gitu. Nah itu, jadi memang dalam situasi semacam itu tiada lain sebetulnya yang memberikan nuansa. Ini adalah semestinya adalah penyelenggara negara semestinya. Penyelenggara negara ya, sehingga rakyat yang tadi katakan dalam tanda petik masih miskin ya, jangan tambah kita bodohin. Jangan tambah kita mengajak dia ke hal-hal yang tidak berhukum gitu kan. Ini yang menjadi tantangan. Jadi memang sekarang kendali menyelenggarakan negara ini memang ada pada sistem pemerintahan itu sendiri, di mana karena sistem kita adalah presidensial ya, di mana kepala negara ini sekaligus kepala pemerintahan. Kalau di negara kerajaan kan enak ada raja, ada perdana menteri kan, yang dikuasai oleh dua orang yang berbeda. Kalau kita ini kepala negara plus kepala pemerintahan, sehingga memang kalau ini katakanlah oleng sedikit gitu kan, maka kapal ini memang agak sedikit. Kalau melihat sistem yang ada sekarang, adakah yang keliru, yang salah, yang paling penting untuk dikoreksi ke depan? Saya rasa dengan adanya sistem pemerintahan kita bangun, kemudian untuk pemilunya ada undang-undang pemilu, sebetulnya koridor kita adalah undang-undang pemilu itu. Jadi kepala negara dan kepala pemerintahan harus bekerja seperti itu. Contoh umpamanya yang paling nyata itu adalah bunyi pasal dalam undang-undang pemilu. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 umpamanya di situ dibangun sebuah sistem bahwa umpamanya penyelenggara negara ini harus mengambil cuti apabila seharusnya itu aturan, bukan seharusnya, memang itu ketentuan. Dan kan memang undang-undang sudah menyebutkan di situ. Presiden cuti. Boleh berkampanye katanya. Tapi cuti. Tidak sampai ke ujung. Cuti. Dibacanya tidak sampai ke ujung, kecuali itu keluarga tidak boleh gitu. Itu titik masalahnya di situ. Titik masalahnya di situ. Jadi artinya pelaksanaan undang-undang itu tidak dipatuhi sebagai pedoman kita dalam menyelenggarakan bernegara. Sehingga apabila undang-undang tidak kita patuhi, maka ada resiko-resiko yang harus kita tanggung. Mungkin inilah yang menyebabkan kepercayaan publik semakin berbahaya dalam tanda petik. Mungkin ini dalam tanda petik. Karena modal bernegara ini sebetulnya kepercayaan, karena undang-undang sudah ada kan. Tentunya sudah ada, anunya sudah ada. Nah, jangan sampai kepercayaan ini hilang gitu kan. Kalau ini sudah hilang berbahaya. Dan tidak ada artinya seorang kepala negara, pemerintah kalau tidak memiliki legitimasi atau kepercayaan dari rakyat gitu kan. Yang mahal ini kan legitimasi. Itu mahal. Tapi legitimasi sudah tertukar oleh bansos. Mahal, tidak dapat dibeli. Murah, tidak dapat diminta. Jadi nilainya memang tidak ada. Memang kepercayaan itulah yang menjadi modal dasar kita ini. Nah, ini yang penting yang sangat penting sekali. Jadi dengan kehilangan kepercayaan ini, saya takut nanti ini akan berdampak kepada sistem-sistem lainnya gitu. Kalau kita chaos kan yang rugi kita juga kan. Negara ini kan sudah 79 tahun ya. Betul. Sudah 79 tahun. Kalau manusia itu sudah mantap. Sudah mantap di dalam bertindak gitu kan. Kalau dia guru besar udah pensiun itu 79 itu kan. Artinya dia semakin bermartabat dalam mengambil keputusan. Apa yang salah ini sebenarnya, Prof? Yang salah perangkat hukum sudah lengkap, ya kan? Aturan sudah lengkap. Dasar negara kita luar biasa ini kan. Manusia cerdasnya sudah banyak.
Guru besar udah banyak. Udah banyak. Apa yang salah nih sebenarnya? Kok kita jadi seperti ini gitu? Iya. Jadi mundur kata Prof tadi. Iya, yang salah barangkali adalah niat kita mungkin ya, niat kita dan kesadaran kita, karena memang kekuasaan tuh enak. Ini barangkali karena enak. hukum tidak bisa jadi panglima tadi. Ya, salah satunya ya. Jadi dia tidak bisa diambil, dan kekuasaan itu istilah Lord Acton itu kan sekecil apapun kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Andai kata makanya hukum harus membentengi itu kan. Sekecil apapun, sekecil itu apa ya? Ya kita anggap ketua RT lah. Iya. Saya ketua RT nih. Hati-hati juga enak. Sekecil apapun. Sementara kan kekuasaan presiden seperti yang saya gambar itu luas sekali gitu. Sehingga memang ini menjadi sangat berbahaya apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan tujuan kita bernegara gitu ya. Ini. Oke, Prof. Bagaimana menjadikan hukum menjadi panglima? Mengembalikan seperti semula lagi. Bukan politik yang menjadi panglima. Sebelum itu dijawab, kita minta dulu penonton kita untuk subscribe dulu. Supaya channel kita ini terus berkembang, ditonton, dan ada manfaatnya. Oke, Prof. Saya sangat tertarik apa yang sudah disampaikan Prof tadi saat opening kita. Bahwa hukum saat ini tidak lagi menjadi panglima. Justru kebalikannya, politik yang menjadi panglima. Seharusnya hukum yang menjadi panglima tertinggi. Baru semuanya bisa dilaksanakan. Kalau boleh saya simpulkan, salah satu faktor penyebab utama kenapa kondisi demokrasi kita seperti ini, termasuk pelanggaran-pelanggaran konstitusi, karena hukum tidak lagi bisa menjadi panglima. Nah, ini bagaimana caranya nih? Seorang guru besar, fakultas hukum, ya ahli hukum, menyikapi hal ini dan apa kira-kira gagasan atau idenya. Sekarang kan kita lagi perang gagasan. Iya. Gagasan kita adalah mari kita menerapkan apa yang sudah kita sepakati melalui undang-undang, melalui peraturan perundang-undang yang ada, dan kita jangan lari dari koridor itu. Jangan lari dari koridor. Ya, koridor yang sudah kita sepakati. Kita anggap undang-undang itu adalah kesepakatan kita bersama kan, antara eksekutif dengan legislatif gitu kan. Sehingga kita jangan lari dari sana gitu. Jadi bahkan perundang-undangan itu juga sekalipun kita buat dengan sangat baik, tetapi kalau penyelenggaranya ya tidak dengan baik pula melaksanakan itu, maka undang-undang yang baik itu bisa jadi tidak baik juga gitu kan. Jadi kebaikan sebuah undang-undang itu di samping dibuat dengan baik juga ditentukan oleh penyelenggara yang baik gitu, yang harus kita sadari bersama gitu ya. Jadi sebaik apapun undang-undang atau peraturan perundang-undang itu, kalau di tangan orang yang tidak baik, itu akan menjadi tidak baik. Nah, bagaimana caranya untuk memilih yang baik ini tadi? Kan itu balik lagi gitu. Ya, kita tentu harus mencari perwakilan kita yang baik. Iya. Kita harus menentukan bahwa kepemimpinan, bahwa pemilu yang akan melerai pemimpin kita ke depan itu memang orang-orang yang terbaik gitu, terbaik, dan artinya dia bisa amanah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi negara ini. Mungkin itu yang menjadi menjadi tanggung jawab kita ya, bagaimana kita memilih ke depan agar pemimpinan terpilih 5 tahun ke depan itu betul-betul dia amanah, kemudian dia juga bisa mempertanggungjawabkan negara ini dan generasi yang akan datang, bahwa Indonesia inilah negara besar gitu ya. Negara yang menurut hemat saya boleh dikatakan negara yang menjadi role model mungkin bagi negara dunia, karena kita sukunya banyak, ya kan, penduduknya banyak, warna kulitnya bahasanya banyak, macam-macam, pulaunya banyak, gitu kan. Kemudian keragaman ekonominya juga banyak, betul. Kan, agamanya jangan lagi gitu kan, banyak sekali. Jadi memang kalau kita membawa kapal perahu Indonesia ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kita Pancasila tentu ya, maka saya khawatir ya Indonesia akan berhadapan dengan dengan keruntuhan atau mundur ke belakang yang itu tidak kita inginkan.
Dan itu bisa terjadi kalau pondasi ini tidak dikuatkan lagi. Sangat. Itulah terutama mungkin, hukum harus menjadi panglima. Ya, itulah mungkin panggilan kenapa kemudian para guru besar keluar dari sarangnya kira-kira. Iya. Begitu mungkin. Karena udah membuncah ini gitu. Udah nggak tahan lagi ini melihat kenyataan ini. Ya, jadi di tengah para guru besar keluar dari kandang. Iya, di tengah kesibukan beliau untuk mengurus administrasi yang sangat ketat yang sebetulnya. Artinya selama ini para guru besar ini tetap monitor. Iya, tetap. Tetap ngintip-ngintip lah dia kan. Ya, hanya karena penekanan kita kepada ini dalam bentuk jurnal tulisan jurnal, maka dialog kita dengan huruf, mungkin dengan kata, dengan kalimat gitu kan. Rupanya dengan dialog semacam itu tidak cukup dia harus keluar juga untuk menyuarakan apa yang dia tulis itu gitu. Oke, mungkin itu juga sebabnya kenapa mahasiswa kita juga kurang kritis sekarang, ya, karena tugasnya berat sekali ya. Tugasnya terlalu sangat banyak berat. disibukkan. Apakah itu bagian dari strategi? Ya, saya rasa karena pelemahan tadi. SKS itu menuntut dia umpamanya 4 tahun harus selesai kalau dia S1 kan. Kalau kemudian perguruan tinggi juga dituntut kalau 4 tahun tidak selesai dianggap perguruan tinggi gagal. Kan anak bangsa gitu kan. Kemudian tuntutan lain umpamanya apabila anak ini tidak cepat dapat kerja dianggap perguruan tinggi gagal gitu. Jadi akibat itu maka kuliah itu sebagai sistem yang sangat melelahkan gitu kan, sehingga akhirnya tidak ada lagi gairah untuk memikirkan orang lain kecuali memikirkan nasib sendiri. Mungkin ini hanya bentuknya macam-macam malah kalau dulu istilahnya kalau sekarang MBKM dan lain sebagainya yang membuat dia memang tidak bisa keluar dari persoalan kewajiban dia. Mungkin ini tersitalah waktu banyak di situ. Tersitalah waktunya, habis energinya, capek. Sehingga tidak sempat lagi untuk pulanglah jam demo 5 sore gitu kan. Pulang jam 5 kan. Pulang terbebani itu ya. Terbebani dan sangat berat. Jadi memang SKS ini beban berat bagi mahasiswa gitu. Jadi memang perlu ada perubahan ke depan. Saya pikir ada yang perlu dikoreksi. Iya, jadi sebetulnya kita mau mendudukkan mahasiswa ini apakah sebagai bagian dari sebuah sistem pemerintahan itu sendiri atau pemerintah ini kita persiapkan sebagai generasi yang akan membangun peradaban. Itu mungkin PR besar bagi pemerintah Bagi pemerintah sebetulnya arah kita untuk generasi mendatang itu apakah dia beradab atau dia cepat dapat kerja gitu. Gitu yang jadi persoalan kan. Jadi kalau dia dapat kerja tapi tidak beradab juga tidak ada untungnya buat negara ini sendiri kan. Tidak beretika. Ya, inilah karena norma-norma ini yang perlu juga tetap harus dipertahankan. Nah, itu barangkali nilai-nilai Nilai-nilai ini yang menjadi penting karena ending semua kita ini sebetulnya kan peradaban. Bukanlah apalah arti pintar, cerdas kalau tidak punya etika. Iya, dia tidak mikirkan nasib orang lain apalagi mikirkan nasib bangsa gitu. Sensitivitasnya kurang jadi. Sensitivitasnya menjadi tidak ada gitu kan, tidak ada sama sekali. Mungkin ini. Prof, dari tadi kita bicaranya umum. Sekarang kita mulai ke contoh kasus, tidak apa-apa ya, supaya penonton kita ada pencerahan ini. Bicara tentang konstitusi, iya kan? Dewan Kehormatan Pemilu kita DKPP telah menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU RI sebagai pelanggaran kode etik karena telah menerima cawapres Gibran Rakabumi menjadi cawapres tanpa mengoreksi atau apa istilahnya membatalkan lebih dulu PKPU nomor berapa itu yang mensyaratkan usia minimal 40 tahun. Atas dasar itu sepertinya DKPP menjatuhkan hukuman terhadap Ketua KPU kita saat ini Hasyim Asyari. Menurut Prof ini benar tidak keputusan DKPP ini? Walaupun itu sudah atau mungkin ada sesuatu yang masih perlu dikoreksi atau ditambahkan. Jadi kalau atau hukumannya belum pas. Mestinya harus dipecat gitu. Jadi kalau karena pelanggaran etik kan. Jadi kalau kita lihat penyelenggara pemilu itu di samping KPU juga adalah DKPP tadi Dia kita sebut sebagai penyelenggara pemilu meskipun dalam ranah yang berbeda, satu ranah hukum, satu ranah etika gitu Dan ranah etika ini endingnya adalah hasil putusannya adalah
melanggar etik, kira-kira begitu ya. Hanya barangkali ketika sudah ditetapkan dia melanggar etika ya, sebetulnya harus tegas juga gitu kan, dengan pelanggaran etika itu menjadi apa yang harus dilakukan gitu kan. Jangan hanya penyebutan pelanggaran etika gitu kan, tapi apa sebetulnya konsekuensi dari etika ini yang harus menjadi tolok ukur bagi sebuah sistem untuk diterapkan sebagai satu, katakanlah, sanksi moralnya gitu kan. Jadi kalau kita ambil perbandingan dengan Dewan Kehormatan MK gitu, yang juga itu adalah bentuknya demikian menurunkan ketua, saya rasa itu kan berbentuk dia berbentuk hukum, kira-kira begitu, berbentuk hukum. Nah ini bentuknya apa? Ini yang mungkin harus kita pelajari di dalam bagaimana sih kode etik daripada KPU itu di dalam menjatuhkan sanksi tersebut gitu kan. Jadi kalau kita ibaratkan dalam bentuk profesi lainnya, itu kan ada sanksi umpamanya dicabut 6 bulan gitu ya, diberhentikan 6 bulan, diberhentikan 3 bulan, atau diberhentikan apa gitu kan. Nah itu yang harus sebetulnya endingnya itu harus tuntas gitu kan. Apa sebetulnya, apakah diturunkan ataukah diberhentikan ataukah dalam tidak apa, itu yang kita lihat yang hukumannya melanggar etik berat gitu kan. Tapi apa sanksinya wujudnya apa gitu. Itu yang itu semestinya yang harus kita bedah kembali kode etik tersebut gitu ya. Apakah tidak berujung atau digantung begitu saja gitu kan. Itu kan harus jelas. Kan hanya ini cuma sanksi moral saja. Iya, artinya harus berujung gitu kan. Pada umumnya kan bentuknya semacam tadi, diperingatkan, kemudian dihentikan sementara waktu, gitu kan, nonaktifkan dalam waktu tertentu dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya menggantung gitu. Barangkali ke depan ini menjadi evaluasi kita bahwa ternyata tidak menutup kemungkinan penyelenggara negara ini juga melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang itu mungkin selama ini karena model ini tidak ditemukan juga karena selama ini kan kita melihat begitu undang-undang pemilu itu betul-betul bisa mengantarkan sistem pemilu itu pada sistem-sistem yang ada peningkatan gitu kan. Kok ini kayaknya memang ada kasus besar ternyata gitu kan. Sehingga ke depan barangkali harus kita bongkar juga itu kode etik KPU itu gitu kan. Kok tidak berujung gitu kan. Jadi kayak banci, kayak macan ompong. Dia macan tapi ada gigi, ompong gitu kan. Nah, ini yang harus kita hukumnya yang tidak jelas ya, sanksinya gantung gitu kan. Jadi orang melanggar tapi hukumnya tidak ada. Macan ompong. Tapi ompong. Ada lagi satu Prof yang menjadi pertanyaan awam ya, termasuk saya juga lah. Seseorang seperti ini tadi yang dilakukan oleh ketua KPU ini tadi sudah diberi sanksi oleh DKPP melanggar etik. Lalu bagaimana dengan perbuatannya? Apakah berdampak terhadap orangnya? Lokusnya tadi kan ini. Siapa cawapres ini tadi? Kenapa tidak ada sanksi untuk itu? Dari kacamata hukum ini. Kalau kita lihat dalam undang-undang pemilu itu ada rentan yang dicantumkan di sana 6 bulan sampai saat apabila pasangan calon ini katakanlah dalam keadaan tertentu apakah tidak disepakati atau terjadi perubahan, sebetulnya itu masih bisa, tapi kita ketahui bahwa ini harusnya sudah semakin dekat sehingga tidak mungkin lagi merubah pasangan barangkali kita berharap ada kesadaran hukum yang tinggi juga dari capres dan cawapres ini. Logikanya gitu kan? Dia terbukti melakukan kesalahan. Gitu. Karena mengusung ini tadi, menerima pendaftaran ini. Artinya ini cacat hukum dong. Ya kan? Ini kita diskusi saja ini. Tidak mungkin kita menganulir keputusan itu. Kita diskusi saja. Mana tahu ini bisa menjadi pencerahan untuk yang lain. Nah, bagaimana dengan barang atau produk yang dihasilkan tadi cacat hukum ini tadi? Malah justru saya misalnya melakukan kesalahan, hanya saya yang disanksi. Perbuatan saya terhadap sesuatu ini tadi
tidak berdampak. Ini membingungkan juga. Ya. Jadi barangkali ke depan menurut hemat saya perlu juga batas waktu ya. Jadi kita lihat kemarin itu salah satu pasang calon itu kan mendaftar pada hari terakhir gitu ya. Hari terakhir ya, semestinya ada tenggang waktu yang cukup juga gitu ya untuk KPU katakanlah memperbaiki peraturan atau merubah peraturan atau menyempurnakan gitu kan. Kemarin tuh saya lihat ada rentan waktu yang tidak cukup, sangat tidak cukup gitu kan, sehingga KPU dalam tanda petik tidak punya waktu dalam tanda petik untuk ya mengoreksi itu untuk lagi. mengoreksi itu gitu kan. Nah, membatalkan itu dulu. Iya, mamanya seperti itu. Jadi perlu ternyata ada rentan waktu ketika masa sudah ditutup ya, KPU memperbaiki beberapa hari sehingga bisa disempurnakan aturan-aturan tersebut. Jadi akhirnya bertentangan dengan produk hukum yang mereka buat sendiri. Iya, jadi ada tenggang waktu yang sedikit tidak berjarak gitu kira-kira dalam KPU memberikan putusan dengan pendaftaran terakhir. Itu mungkin koreksi kita untuk masa yang akan datang gitu. Karena kayak kita kan kenapa pemilu kada kita di November, karena mana tahu nanti 2 putaran, jadi kan ada waktu yang cukup gitu kan untuk melakukan putaran kedua, kira-kira begitu kan. Ini kan bukan karena mungkin PJ ini masih jabatannya masih ada bisa gitu. Jadi tapi paling tidak rentan waktu putaran kedua sudah diperhitungkan gitu kan. Rentan waktu putaran kedua ini harus diperhitungkan juga. Kalau kemarin itu kan rentannya terlalu. Memang ini pelajaran yang besar ya di dalam karena kita itu kan pada masa Orde Baru tuh 6 kali loh pemilu. Ini sudah pemilu yang kelima. Pada masa Orde Baru 1 artinya kita sudah hampir 10 kali lebih ya melaksanakan pemilu kan, semestinya kan semakin membaik. Ya kita ini memang seringkali tidak mau belajar dari pengalaman. Sudah banyak tragedi 98 sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk mengoreksi bangsa ini. Ya kan? Dari aspek apapun. Aspek hukum, politik, ya kan, sosial, ekonomi, karena kompleksitas persoalan inilah yang membuat terjadinya tahun 98 tragedi 98. Tapi ternyata reformasi tidak memberikan banyak pelajaran bagi kita. Akibatnya seperti Prof bilang tadi, pemilu kita malah mundur. Malah lebih bagus. Mundur dari tahun 55. Dari 55. Kan lucu ini ya, lucu jadinya kan. Jadi apalagi Prof, ini cerita masalah pemilu, masalah apa sudah cukup lah ya. Kita bergeser ke daerah kita sedikit lah. Kenapa ini? Ada kontribusi pemikiran kita untuk daerah Jambi ini. Menyikapi pilkada ini tadi. Prof sudah nyinggung itu. Nah, apa yang harus diwaspadai oleh teman-teman KPU, pemerintah daerah, jangan lagi sampai terulang hal-hal yang bisa berujung pada pelanggaran etika dan norma-norma. Supaya pemilu kada, terutama di Jambi ini, berjalan sesuai koridor. Itu. Menghasilkan pemimpin-pemimpin yang jujur dan amanah. Kalau pemilu kadanya tidak jujur dan amanah, ya melenceng lagi gitu lah. Jadi untuk daerah kita di Jambi, kita menginginkan bahwa penyelenggara pemerintahan baik di tingkat provinsi dan kabupaten betul-betul menyadari bersama bahwa pemilu kada ke depan ini juga menjadi titik awal apakah provinsi Jambi ini akan kian maju atau memundur di belakang tahun 55 lagi. Artinya kita berharap bahwa Provinsi Jambi sebagai provinsi yang paling sentral di Sumatera, Sumatera Tengah tentunya kita ini kan, sebetulnya ini mendapat pelajaran penting ya. Kita kan harus menyadari kita tertinggal dengan Sumatera Selatan, kita tertinggal dengan Pekanbaru gitu kan. Apakah ini dari pembangunan ya? Dari segi pembangunan ya, apakah ini akan berlanjut atau kita akan melompat? Adakah kaitannya dengan penegakan hukum selama ini? Bisa jadi, saya rasa bukan hukum, semua sektor, termasuk sosial, budaya, pertahanan, keamanan, semua sektor. Jadi semua sektor ini mempengaruhi sebuah pemerintahan itu. Penyelenggaraan pemerintahan menjadi kata kunci di tengah masyarakat kita yang tadi miskin,
yang masih tinggal di hujung-hujung kepulauan-pulauan ya. Sehingga memang harus ada gerakan untuk melompat dari provinsi yang di sebelah-sebelah kita. Kalau Prof mungkin bisa lihat pemerintah daerah Jambi ya, Provinsi Jambi sampai ke kota kabupaten, nah, sejauh mana sih mereka taat terhadap aturan menjalankan semuanya ini? Ya, taat aturan itu kita maknai Kan banyak aturan, banyak peraturan yang harus mereka kawal ini kan, harus mereka jalankan. Ya. Mulai dari perda sampai ke undang-undang, mulai dari persoalan lingkungan dan lain sebagainya. Ini kan aturan yang harus mereka jalan. Pengamatan Prof seperti apa selama ini? Ya, jadi kita berharap Jambi supaya hukum bisa jadi panglima. Supaya hukum bisa menjadi panglima, tentu menumbuhkan kesadaran hukum yang tinggi bagi masyarakat. Masyarakat kita libatkan di dalam membangun, kita jadikan pendidikan politik rakyat ini sebagai garda terdepan ya. Sehingga budaya-budaya berhukum yang baik, melek hukum ya, itu memang harus diciptakan. Tidak bisa dia itu hadir dengan sendirinya, tapi diciptakan ya oleh penyelenggara Provinsi Jambi ini, yaitu gubernur sebagai alat pemerintah pusat yang ada di daerah, kepanjangan pemerintah pusat, dan bupati-bupati sebagai penyelenggara daerah otonom. Kita harus mampu menggali nilai-nilai yang sesungguhnya itu sudah tumbuh lama. Sudah tumbuh lama kan. Kita kan tahu sendiri bahwasanya masyarakat Jambi ini dengan budaya dan adat istiadatnya yang cukup baik ya, sebetulnya itu kan sudah sudah nilai-nilai partisipasi masyarakat sudah ada sebetulnya kan. Kita meningkatkannya aja gitu kan, agar mereka bisa disalurkan ya apa yang ada di hati nurani mereka. Jadi penyelenggara pemerintahan daerah itu jangan mendengar suara satu arah. Itu paling penting sekali. Jangan dengar suara dari satu arah. Ya, satu arah tuh ya aparat dia aja, aparat dia aja, struktur dia saja gitu kan. Mari kita, struktur ini kadang-kala juga memberi informasi yang kurang baik juga gitu kan. Mari kita dengar. Asal Bapak senang gitu ya. Iya, mari kita dengar suara-suara yang itu sesungguhnya adalah suara hati nurani gitu. Jadi ya sepanjang penyelenggaraan pemerintahan daerah itu masih mendengar suara satu arah, saya yakin. Ya, saya kasih contoh sedikit. Ketika terjadinya kreditnya angkutan batu bara, kerusakan lingkungan, dan banyak lagi hal-hal lain, ini kan tidak terlepas karena lalainya kita terhadap aturan, kan gitu kan. Nah, terkait dengan hal itu, bagaimana cara membangun daya kritis masyarakat ini? Perlukah masyarakat dibangkitkan semangat untuk mengkritisi masyarakat ini? Sangat. Mengingat tadi terjadi pelemahan di sana sini. Bagusnya model seperti apa nih, Prof? Ya, modelnya barangkali kita punya struktur ya yang sampai ke desa. Kita punya struktur itu kok ya. Di desa itu juga ada lembaga swadaya LSM. Ada LSM, ada lembaga yang terstruktur namanya itu kan sebetulnya cikal-cikal kita di daerah yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin gitu kan. Sehingga ini memang harus kita beri ruang gerak dan akses yang besar ya, agar mereka ini betul-betul menjadi melek terhadap pemerintahan ini gitu. Atau mungkin civil society-nya yang tidak terlalu ruang geraknya sempit kali. Iya, jadi melek hukum, melek APBD, melek bantuan-bantuan itu memang harus dibangun dari strata-strata yang paling lokalistik ya. Kearifan lokal memang itu harus digairahkan. Jadi pemerintah daerah harus betul-betul menjadikan kepala desa RT sebagai mitra terbesar untuk menggairahkan masyarakat. Kalau bupati kan tidak mungkin lah, terlalu jauh kan melihat perkembangan di RT. Nah, RT ini menjadi alat kita untuk perpanjangan tangan pemerintah untuk menggairahkan masyarakat kita ya, melek APBD, kepala desa ya, melek APBD dan sebagainya.
Sehingga memang ini menjadi modal besar kita ya, supaya kaki kita ini kuat gitu. Kalau kakinya tidak kuat, tadi saya gambarkan kan, bagaimana ketimpangan kita jalan sendiri di atas kaki kita kan tidak mungkin gitu kan. Memang harus ada kekuatan. Kekuatan tuh kedua infrastruktur dan suprastruktur ini berjalan setara dia, setara gitu. Kalau sepanjang kesetaraan tidak kita bangun, keseimbangan bernegara tidak kita bangun, saya yakin tujuan negara itu masih jauh dari harapan. Bahkan bisa melenceng. Bisa melenceng gitu. Karena jalan sendiri kan, bayangkan kan. Bayangkan kalau mobil itu antara gas dengan dengan remnya tuh belum. Bisa bayangkan apa jadinya itu kendaraan gitu. Ya kalau boleh kita simpulkan berarti keseimbangan ini harus dijaga. Rakyat dengan penguasa bersama-sama mewujudkan kedaulatan rakyat. Pesawat terbang itu tidak akan bisa terbang kalau tidak ada keseimbangan. Nah, harus dia hukum juga harus seimbang. Itu menjadi PR besar kita. Honda ini bakal nabrak terus ya. Akhirnya hancur. Anak muda harus banyak punya prokes. Ini rajin-rajin lah kita podcast ini kan bisa beri pencerahan. Mudah-mudahan Pak Rektor kita nih, Pak Helmi Ganta ini, mudah-mudahan satu ketika mau beliau ke sini kan. Amin. Iya, sahabat kita juga itu kan. Karena rektor muda kan. Rektor muda. Selamat dulu lah melalui podcast ini ya. Kita ucapkan selamat ke Prof Helmi ya. Setelah dilantiknya menjadi rektor Universitas Negeri Jambi, rektor termuda di Indonesia? Enggak, saya rasa untuk Unja boleh dikatakan termuda ya. Selama ini ya? Ya, 50 berapa beliau ya, boleh. Luar biasa. Kita harapkan ini banyak lompatan-lompatan yang bisa beliau sumbangkan kepada Universitas Jambi gitu kan, agar supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya, betul. Harapan kita ya. Oke. Baik Prof, ada lagi mungkin closing statement kita apa kira-kira yang perlu Prof sampaikan ini supaya anak-anak muda di Jambi lah dulu ya ada pencerahan sedikit lah yang bisa mereka garis bawahi. Ya, mari kita jadikan pemilu serentak tahun 2024 ini adalah pemilu yang bermartabat ya, pemilu yang menjadi role model bagi Indonesia ke depan gitu. Dan pemilu 2024 ini menjadi langkah awal kita juga untuk bisa melahirkan pemimpin Indonesia yang betul-betul bisa bersama-sama masyarakat untuk maju ke depan bersama ya, sehingga PR kita, kekayaan yang kaya dan kelompok miskin ini bisa kita geser ya. Jadi jangan lagi jomblang, tapi paling tidak kalaupun ada sedikit lah. Ada orang berpenghasilan cari satu. Ada keseimbangan tadi ya. Ada keseimbangan tadi. Jadi itu tugas berat. Ini udah jauh betul ini ya. Ya, jadi mari kita kedepankan akses masyarakat ini untuk semakin mendekat kepada penyelenggara negara. Jangan sebaiknya makin jauh dan bangun kepercayaan publik yang semakin nyata. Gitu. Jangan lagi ada orang miskin yang ada di masyarakat tidak percaya lagi dengan pemimpin. Berbahaya. Chaos. Ngeri itu. Dengar ngeri Prof. Jangan sampai lah terjadi 98 karena kita ngerasakan saat itu. Iya, takut kita banyak yang rugikan. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Terima kasih Bang Udari. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan hari ini ada manfaatnya, bisa memberikan pencerahan. Dan bila ada yang keliru, salah, kami sebelumnya mohon maaf. Ya, tidak ada tujuan lain selain bagaimana kita berbangsa dan bernegara ini semakin ada perubahan dari hari ke hari, makin baik, makin beretika, ya makin lah gitu kan. Tujuannya baik, ada keseimbangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Jangan lupa subscribe, like, and share. Makasih Prof. Selamat berpemilu. Iya, tinggal berapa hari lagi nih. Jangan lupa ke TPS ya. Salurkan. Jangan golput, bahaya itu golput. Iya.